Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tema kita dalam firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan yang baik ini adalah komitmen di gereja lokal. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati, pikiran, dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Mohon anugerah-Mu dan pimpinanmu, khususnya hamba-Mu yang sangat terbatas dan lemah ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, turunlah urapan-Mu bagi setiap kami. Baik hamba-Mu, bahkan semua teman-teman kami yang ikut pemberitaan firman ini. Engkau urapi dan pakai, dan semua kami mengalami pengalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada gereja universal di mana Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Dan kita sedunia semua bergabung bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Tapi ada juga gereja lokal, berbicara tentang gereja setempat. Seperti misalnya kita lihat di Alkitab, gereja yang ada di Efesus. Ya, dalam Efesus pasal 1 dijelaskan. Lalu gereja di Roma, gereja di Korintus, dan sebagainya. Saudara, Tuhan mau kita bergabung dalam gereja lokal setempat. Dan kita akan membahasnya dalam firman Tuhan pada kesempatan baik ini. Beberapa konsep yang salah tentang gereja, saudara. Konsep salah mengerti tentang gereja adalah bahwa anak Tuhan tidak perlu bergabung dan berkomitmen ke dalam sebuah gereja. Dan keadaan generasi masa kini menunjukkan tak sedikit orang yang takut pada komitmen, ikatan atau tanggung jawab. Seperti misalnya takut masuk ke dalam pernikahan, takut menjadi orang tua, dan sebagainya. Keinginannya adalah bebas, independen dengan apa yang mau dipilihnya. Sehingga hal ini menjadi alasan tidak mau berkomitmen di gereja lokal. Lalu konsep yang lain, yang kedua, yang salah adalah bahwa gereja adalah tempat orang-orang yang sempurna. Sehingga akhirnya kita punya konsep akan gereja sama seperti kita memilih restoran. Kalau tidak enak masakannya, tidak cocok, kita pindah lagi. Karena kita berharap di gereja itu harus sempurna yang terbaik. Nah, padahal kita tidak akan pernah mendapatkan gereja yang sempurna. Selalu ada masalah, ada tantangan, ada gesekan satu sama lain. Jangan lupa bahwa gereja adalah tempat orang-orang berdosa juga. Namun tidak sempurna dan ingin bertumbuh di dalam Kristus bersama-sama. Lalu yang ketiga, konsep lainnya juga adalah gereja merupakan sebuah tempat kita untuk dilayani. Jadi dalam keinginannya adalah ingin dilayani, ingin diperhatikan. Padahal saudara, Tuhan mengajarkan yang sebaliknya. Harusnya kita melayani. Tuhan saja melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Itulah orang Kristen. Nah, pertanyaannya, mengapa komitmen pada gereja lokal? Apa yang menjadi alasan kita harus ada di gereja lokal? Yang pertama, merupakan kehendak dari Tuhan Yesus untuk kita agar supaya bergabung dalam gereja setempat. Dan Kristus yang mengajarkannya itu. Jadi kita pun bergabung. Inilah prinsip ideal dari Alkitab. Nah, dalam Matius 18 ayat 5-17 bisa kita lihat di situ bagaimana pendisiplinan yang ada dalam gereja. Ketika saudara memperhatikan Matius 18 ayat 15-17, di situ muncullah tentang kedisiplinan gereja. Kenapa bisa hal ini saya kaitkan dengan poin pertama? Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa setiap anak-anak Tuhan bergabung dalam gereja setempat, artinya bergereja. Dan karena itu Yesus mengajarkan prinsip ini. Sebuah kantor atau perkuliahan, ya, kita akan mendisiplinkan orang-orang kalau mereka tidak benar. Itu kita lihat ya.
Dan demikian halnya dengan sebuah gereja. Ketika ada kesalahan, perlu ada pendisiplinan. Sehingga kita perlu ada di gereja, sehingga ada alat kontrol. Gereja sebagai ornamen, sebagai instrumen, ya, sebagai alat untuk supaya kita bisa dikontrol orang lain. Ketika kita salah, ada yang siap mengoreksi. Yang kedua, gereja sebagai sebuah keluarga. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, kita adalah keluarga. Kita bukan orang asing, kita bukan pendatang. Nah, dalam perikop sebelumnya, kalau kita melihat Efesus pasal 2, Paulus sudah menunjukkan bahwa semua orang adalah berdosa. Semua orang, tidak terkecuali suku manapun, dari bangsa manapun. Itu diungkapkan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita bisa lihat secara keseluruhan sampai ayat 10. Nah, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Memang dalam konteks ini sepertinya ada gap, sehingga Paulus menulis surat agar mereka sadar bahwa orang yang berdosa itu tidak terkecuali orang Yahudi, orang Yunani, semua orang. Saudara bisa mengamati itu dalam Efesus pasal 2 ayat 3. Semua juga diselamatkan, ini menarik, dengan cara yang sama. Baik orang Yahudi, orang Yunani, bangsa-bangsa lain diselamatkan dengan cara yang sama. Oleh karena anugerah Allah melalui iman. Kita bisa lihat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, sekarang semua orang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Memang perbuatan baik tidak akan menyelamatkan. Karena keselamatan itu karena anugerah Allah melalui iman. Namun sebagai orang yang beriman, kita harus menunjukkan perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk menunjukkan sikap-sikap lewat perbuatan-perbuatan kita. Itu diungkapkan dalam Efesus 2 ayat 10. Nah, dari teks ini kita melihat dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Kita disatukan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, saudara, perseteruan rasial antara orang Yahudi dan non-Yahudi sudah berlangsung berabad-abad. Banyak peristiwa pahit yang turut memperburuk keadaan. Berbagai labelisasi negatif terus bermunculan. Saling curiga dan menghina sudah menjadi begitu biasa, saudara. Puji Tuhan, Allah tidak berdiam diri. Sejak awal Dia menciptakan manusia supaya menjadi penolong. Ingat, kita tidak bisa sendirian, perlu ada penolong. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Dan juga sebagai penjaga, Kejadian 4 ayat 9. Jadi ketika manusia gagal mencapai hal ini, saudara, Allah bertindak dengan caranya sendiri. Dua kubu yang dahulu terpisah jauh kini didekatkan melalui Kristus. Saya bacakan Efesus 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kita melihat Kristus membawa perdamaian untuk kedua pihak, baik pihak Yahudi maupun pihak Yunani atau bangsa-bangsa lain. Nah, kata damai dalam ayat ini atau damai sejahtera dari kata Irene itu muncul 4 kali. Dalam Efesus 2 ayat 14, Efesus 2 ayat 15, Efesus 2 ayat 17. Ide tentang dua menjadi satu juga muncul berkali-kali dalam bagian ini. Efesus 2 ayat 14, ayat 15, ayat 16, ayat 18. Belum termasuk kata mempersatukan. Saya bacakan dalam Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dipersatukan. Dan ada kata memperdamaikan. Saya bacakan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kita melihat di sini sungguh menarik, ya, bahwa inti perdamaian itu, inti dari pendamaian berkaitan dengan hukum Taurat yang diungkapkan dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, bagaimana pokok perseteruan ini dilenyapkan dan semua orang didamaikan? Pertama,
korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib, menggenapi semua tuntutan dan perintah Taurat. Itu diungkapkan tadi dalam Efesus 2 ayat 15. Bangsa Yahudi tidak patut membanggakan diri di atas Taurat, karena mereka terbukti gagal memenuhi semua perintah, semua tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat. Bisa kita bandingkan misalnya dalam Roma pasal 2 ayat 17 sampai 24, Galatia pasal 3 ayat 10. Bangsa-bangsa lain juga berdosa di hadapan Allah. Dengan demikian tidak ada perbedaan di antara keduanya. Luar biasa. Roma 3 ayat 9 sampai 20 dikupas itu. Nah saudara, penggenapan Taurat di dalam Kristus menunjukkan bahwa semua orang berada pada posisi yang sama. Sama-sama gagal. Sama-sama bersandar kepada karya Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Nah untuk itu kita tidak perlu sombong. Ya baik kita orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik orang Yahudi, Yunani atau bangsa-bangsa lain, tidak ada kelayakan. Kalau semua kita dipersatukan, yang dulunya jauh ada jarak, dipersatukan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, memperdamaikan keduanya dengan Allah. Efesus 2:16 tadi kita bacakan. Kegagalan dalam mentaati Taurat membuat semua orang berada di bawah murkanya Allah. Tak ada seorang pun yang dikecualikan, saudara. Semua berdiri sebagai seteru Allah, musuh Allah yang patut dihukum. Semua tidak layak untuk mendekati Allah. Saudara, kita melihat misalnya dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 dikatakan ketika kita masih lemah. Artinya ketika kita masih tidak berdaya dalam teks Yunaninya. Ketika kita masih berdosa dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Lalu ayat 10, ketika kita masih seteru musuh. Roma pasal 5 ayat 10. Jadi kita melihat ketika kita dalam kondisi tidak berdaya, lemah, dalam kondisi berdosa, dalam kondisi musuhnya, justru Yesus mati untuk kita. Dia mengasihi kita. Melalui korban Kristus, sebuah jalan baru sudah dibuka. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Luar biasa. Jadi bukan oleh ketaatan jasmani terhadap Taurat, melainkan secara roh. Bukan melalui berbagai-bagai ritual religius keagamaan, melainkan iman kepada Kristus yang memungkinkan kita bisa datang kepada Bapa. Kita memanggil Allah, ya Aba, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Di dalam Allah, bangsa Yahudi dan Yunani dan bangsa-bangsa lain dipersatukan. Mereka melintasi jalan masuk yang sama. Mereka memiliki tujuan yang sama. Keduanya tidak lagi terasing dari Allah. Puji Tuhan. Saya bacakan dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Luar biasa, yang tadinya ada perseteruan, ada gap yang tidak bisa menyatu, namun oleh karena korban Yesus semuanya disatukan. Jadi gereja adalah keluarga. Kenapa kita perlu komitmen di gereja lokal? Karena dalam gereja kita tidak lagi melihat engkau dari mana, dari asal mana, suku manapun, dari aspek ukuran sosial, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, semua kita sama. Saudara, gereja adalah keluarga Allah. Sehingga merupakan kontradiksi kalau ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen tidak mau bergabung dalam keluarganya. Aneh. Ya, hanya di rumah menutup diri dengan orang lain. Kita perlu ada di gereja karena kita akan ketemu dengan keluarga-keluarga kita di gereja. Banyak juga konsep tubuh Kristus di dalam firman Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, satu sama lainnya saling melengkapi. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu komitmen di gereja lokal? Karena kita akan bertumbuh. Ya, tidak akan pernah terjadi pertumbuhan kalau kita tidak ada di gereja lokal. Mari kita bacakan Efesus 2 ayat 20 sampai 22.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, kita melihat sini. Kita perlu tertanam di gereja lokal. Gereja itu menggambarkan juga bait Allah, tempat Allah berdiam, tempat kediaman Allah. Kita tahu konsep perjanjian baru, tubuh kita adalah bait Allah. Tapi kita diberikan juga gereja lokal setempat untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dasarnya atau pondasinya tadi kita baca di ayat 20, rasul-rasul dan nabi-nabi. Ini bukan ditujukan kepada pribadinya atau orangnya, juga tidak pada jabatannya, tapi pada ajarannya, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, artinya seluruh Alkitab. Nah, Kristus sebagai batu penjuru dikatakan. Gereja yang benar harus berdasar pada Kristus dan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Lalu dikatakan tadi menjadi bangunan, batu-batu yang bertumbuh, karena dalam gereja lokal kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok sel, belajar bersama-sama untuk mengabdi kepada Kristus. Kita aktif di gereja sel, kita siap dimuridkan, kita melayani di gereja, sehingga kita ada gesekan-gesekan. Kita bisa belajar bukan untuk ngambek mutungan. Di situ kita belajar untuk dibentuk. Bagaimana seperti Amsal katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak berkumpul. Kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak bersama-sama melayani. Disitulah kita akan belajar bagaimana kita melihat proses kehidupan yang terus meningkat, semakin rohani. Bukan semakin lama semakin mundur, saudara. Aneh kan kalau ada orang Kristen sudah lama menjadi Kristen tetap sama, stagnan, tidak ada perubahan. Karena dia tidak mau diproses. Nah, diproses dengan segala bentuk aturan-aturan yang ada, kedisiplinan yang dibangun. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita bersekutu bersama-sama, kedinamisan ini akan membuat kita bertumbuh. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Saudara, kita melihat di sini bahwa kita perlu bertumbuh, harus bertumbuh. Dengan cara bagaimana? Harus ada di gereja lokal. Kedewasaan akan dihasilkan ketika kita bergesekan-gesekan, ketika kita bertumbuh bersama dalam cell group, di dalam pelayanan kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, alasan yang keempat, kenapa kita perlu komitmen di gereja lokal? Karena di gereja lokal ada tempat kita memuliakan Tuhan. Dari mana kita tahu, saudara? Kita komit kepada Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bagaimana kita komit pada Tuhan Yesus. Ini akan terlihat dari bagaimana kita bergereja. Kalau main musik, hanya datang di gereja ketika main musik, tidak datang ke gereja. Jadi ke gereja hanya karena tugas. Ya, saya yakin hubungan dengan Yesus perlu dipertanyakan. Apakah kita setia berbakti? Masih gunakan banyak alasan-alasan untuk tidak ke gereja? Atau juga setia memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, walaupun kita tahu kondisi ekonomi. Tuhan kaya, ya Tuhan tidak miskin. Tetapi Tuhan seringkali menguji dengan apa yang kita punya. Entah uang jajan kita potong, bisa makan enak. Misalnya sekali makan bisa 50 ribu, kita kurangi 40 ribu, 10 ribu kita kasih ke Tuhan. Bisakah seperti itu? Tuhan tidak melihat banyaknya, bagaimana sikap hati kita. Apakah kita mau belajar untuk saling memperhatikan satu sama lain? Ini yang paling penting. Roma 15 ayat 6 sampai 7. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah.
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan terimalah satu akan yang lain. Perhatikan, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Prinsip, terimalah satu akan yang lain. Itulah prinsip saling. Ada 59 kali ditulis dalam Alkitab. Saling memperhatikan, saling menasihati, saling mengampuni, saling melayani. Kata saling 59. Dan ini tentunya hanya bisa dilakukan, saudara, saat kita bergabung di gereja lokal. Kalau tidak ada di gereja, tidak mungkin kita bisa saling melayani. Tentunya sebelum bergabung, kita harus memikirkan secara serius. Ketika gereja tersebut mengabarkan Kristus, saling mengasihi, dan ingin meninggikan Tuhan Yesus, maka disitulah kita memberikan diri dan pengabdian, dedikasi kita melalui gereja lokal tersebut. Saudara, tidak ada pakar teologi yang mengajarkan tidak penting untuk bergabung dalam gereja lokal. Kita harus bergabung. Nah, sekarang pertanyaan, apakah tanggung jawab kita sebagai anggota gereja lokal? Apa tanggung jawab kita? Banyak orang ikut Yesus tapi tidak mau komitmen dan memikul salibnya. Pokoknya gereja cari enaknya. Kalau ada janji berkat itu diaminin, supaya bisa sukses, bisa kaya. Kalau disuruh menderita, bertarak untuk mengorbankan hal-hal yang kita senangi, dikorbankan, untuk korbankan itu untuk Tuhan, sulit sekali. Masuk ke sebuah gereja lokal menunjukkan komitmen kita pada Kristus, pada keinginan Kristus akan hidup kita. Kesenangan tidak bisa dipisahkan dengan sebuah komitmen. Dan harus dipertanyakan orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus tapi tidak mau komit pada Kristus. Pertama, tanggung jawab kita menjaga kebersatuan dalam gereja lokalnya. Efesus 4 ayat 1-6 tidak usah dibacakan. Dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan karakter-karakter yang menolong kita untuk ayat-ayat berikutnya sampai ayat 6. Dalam Efesus pasal 3 ayat 6, gereja menjaga kesatuan. Saudara, jadi kita melihat di sini secara khusus dalam ayat 2, Efesus 3 ayat 2, bahwa kita harus berusaha memelihara kesatuan. Kesatuan itu bukan diciptakan oleh kita. Kesatuan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui pengorbanannya. Jadi kita perlu berusaha menjaga, memelihara. Ketika gereja tidak bersatu, susah untuk gereja berkarya dan memuliakan Tuhan. Ibrani 12:14 memberi nasihat untuk apa? Mengejar perdamaian dengan semua orang dan kekudusan. Saudara, karena itu kita saling mengasihi, menjaga mulut, karena kata-kata akan merusak kesatuan dalam sebuah gereja. Tidak bergosip, merendahkan satu sama lain, belajar menghargai. Yang kedua, melayani Tuhan Yesus di gereja lokalnya. Efesus 4 ayat 7 dijelaskan. Diberikan karunia, untuk kita gunakan karunia itu untuk saling melengkapi. Setiap kita diberikan karunia berbeda-beda sesuai ukuran kita. Dan tujuan karunia diberikan hanya satu, untuk melayani Tuhan, yaitu yang kita sembah, Yesus Kristus. Dan apa yang Tuhan sudah berikan, hendaknya kita gunakan. Jadi janganlah menjadi penonton, tapi berpartisipasilah, ikut ambil bagian. Karena itulah rancangan desain dari Tuhan Yesus untuk gerejanya. Jadi betapa perlunya kita berkomitmen di gereja lokal. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami boleh mengerti rancangan-Mu. Kenapa kami harus ada di gereja. Dalam gereja tersebutlah kami boleh memenuhi apa yang Engkau kehendaki. Agar kami ada di gereja, kami juga boleh bertumbuh. Kami boleh menyatu dengan keluarga-keluarga kami. Dan sekaligus kami boleh memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan panggilan kami. Meskipun situasi tidak mendukung, kami akan tetap setia ada di gereja lokal. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.